Kami warga Mega Regensi Blok G, Gang 02, RT 4, RW 20 mengucapkan Selamat Hari Raya. Halo CSku, bertemu lagi dengan manusia Madasudi Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah gerakan skinhead bernama SART. Gerakan tersebut didirikan di Amerika untuk melawan kelompok rasis yang mulai bermunculan. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saat yang kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Sharp as a knife, out on the town. You see it early as you're young. The dreams, so much to... Scene dibuka pada akhir tahun 60-an ketika subkultur skinhead mulai membesar di kalangan anak muda di Inggris. Subkultur tersebut lahir dari pemuda kelas pekerja yang tidak puas dengan sistem pemerintahan yang mereka anggap salah. Mereka juga memiliki hubungan dengan subkultur mods dan Jamaican Rude Boy yang sangat populer di tahun 50-an. Selain dikenal karena skuternya, kelompok mods juga dikenal karena menyukai musik Jamaika seperti ska dan soul. Tak hanya itu, mereka juga memiliki ikatan kuat dengan olahraga sepak bola karena menurut mereka olahraga tersebut merupakan hiburan bagi kaum buruh dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski beberapa skinhead pernah terlibat kekerasan kepada orang Pakistan dan imigran Asia Selatan, tetapi mereka tidak pernah terkait dengan gerakan politik rasis terorganisir yang muncul pada tahun 60-an. Saat itu mereka malah menentang dan memerangi gerakan rasis tersebut yang mereka anggap akan memecah belah bangsa karena ideologi rasisnya. Terlepas dari informasi tersebut, namun para pengamat sejarah mengatakan jika keterasingan dan kesenjangan sosial menjadi faktor utama munculnya subkultur skinhead yang kemudian menjadi populer di Inggris dan Skotlandia. Di sisi lain, subkultur skinhead dikenal karena penampilannya yang nyentrik dan apa adanya. Selain mencukur pendek atau membotaki rambutnya, mereka juga terlihat sering menggunakan pakaian seperti kaos, jaket bomber, kemeja kotak-kotak, suspender, celana jeans, dan sepatu boot. Sedangkan untuk skinhead wanita, mereka memotong rambutnya dengan gaya subkultur mods lengkap dengan suspender, rok, stocking, dan sepatu boot Dr. Martin. Walaupun saat itu dianggap aneh oleh masyarakat, namun gaya tersebut sangat populer di kalangan anak muda di Inggris. Bahkan munculnya band seperti Sam 69 atau Cock Sparrer membuat subkultur skinhead menjadi terkenal hingga ke seluruh dunia. Pada akhir tahun 70-an, ketenaran skinhead mulai mencapai puncaknya hingga tersebar ke seluruh daratan Eropa. Selain itu, orang-orang dari komunitas skinhead sampai menjadikan subkultur tersebut sebagai gaya hidup yang terinspirasi dari komunitas punk. Namun, meningkatnya ketenaran subkultur skinhead bertepatan dengan munculnya organisasi rasis seperti Front Nationalist, Blood and Honor, Rock Against Communist, dan British Movement. Organisasi tersebut kemudian melahirkan skinhead rasis atau yang dikenal sebagai skinhead white power atau bonehead. Selain menganut paham neonazi, para bonehead juga sering melakukan tindakan kekerasan rasial seperti memukuli para imigran hingga menyiksa kaum kulit hitam. Bahkan setelah munculnya band Screwdriver yang dimotori oleh Ian Stewart, gerakan skinhead rasis semakin menyebar ke beberapa negara Eropa dan Amerika. Karena hal itu, media internasional mulai menyebut para skinhead sebagai kelompok neonazi dan neofasis. Pada tahun 1981, ratusan bonehead datang ke acara yang digelar di pinggiran kota London. Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di Inggris yang dihuni oleh orang-orang dari Asia. Lalu setelah acara tersebut selesai, beberapa bonehead mulai menyerang dan menghancurkan toko milik orang Asia
dan 400 orang Asia kemudian melakukan serangan balik dengan memukuli kelompok Bonehead hingga membakar tempat kerusuhan menggunakan bom Molotov. Kerusuhan tersebut dikenal sebagai South Hall Riot dan menjadi kerusuhan paling parah yang pernah terjadi di Inggris. Menurut seorang jurnalis bernama Gary, peristiwa tersebut memiliki dampak besar hingga menimbulkan kepanikan moral di kalangan masyarakat Inggris. Saat itu masyarakat mulai ketakutan untuk keluar malam karena tidak ingin menjadi korban dari serangan kelompok Bonehead. Di sisi lain, subkultur skinhead di Amerika mulai terpecah setelah munculnya kelompok Bonehead dan gerakan supremasi kulit putih. Kelompok rasis tersebut terus melakukan kegaduhan dengan menyerang para imigran, gelandang, dan kaum kulit hitam yang tidak bersalah. Hal itu membuat para skinhead dan gerakan antifasis mulai geram dengan tindakan tersebut dan tak segan untuk memukuli kelompok Bonehead yang mereka temukan di jalanan atau di acara musik. Lalu sejak saat itu kedua kubu tersebut mulai saling serang dan sering terlibat bentrok, dan salah satu peristiwa yang cukup terkenal ketika gerakan antifasis juga skinhead membubarkan karnaval organisasi nasional kulit putih. Walaupun tidak memakan korban jiwa, namun bentrokan tersebut telah membuat puluhan orang mengalami luka parah akibat terkena batu dan dipukuli menggunakan tongkat bisbol. Pada tahun 1987, seorang skinhead asal New York bernama Marcus mendirikan gerakan bernama Skinhead Against Racial Prejudice atau SARP. Gerakan tersebut dibentuk untuk menunjukkan kepada banyak orang jika komunitas skinhead tidak terkait dengan kelompok rasis dan ekstremis politik. Mereka juga tidak menganut ideologi apapun selain melawan kelompok yang melakukan tindakan rasisme. Secara estetika, mereka mengadopsi budaya mods di Inggris untuk menunjukkan kebanggaannya sebagai kaum kelas pekerja. Meski tidak mengendarai skuter, namun mereka menyukai musik Jamaika seperti ska, soul, rocksteady, dan reggae. Saat diwawancara, Marcus mengatakan jika dirinya mendirikan gerakan SARP karena marah dengan aksi rasisme yang sering terjadi di negaranya. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Bonehead telah mencoreng identitas skinhead yang sebenarnya sangat mencintai perdamaian. Baginya, menjadi seorang skinhead adalah cara untuk melihat kehidupan nyata yang penuh dengan kebencian, dan ia juga terkait dengan skena hardcore di New York yang sedang berkembang dengan band terkenal yang mulai bermunculan. Sejak awal kemunculannya, kelompok SARP terus meningkat setelah lagu milik band The Press muncul dalam album kompilasi. Mereka juga menggunakan Jain untuk menyebarkan pengaruh SARP ke seluruh Amerika. Publikasi tersebut berhasil membangun jaringan yang cukup besar hingga menjadikan ideologi anti-rasisme sebagai bagian yang tak terpisahkan dari subkultur tersebut. Bahkan logo SARP pertama yang diciptakan oleh Marcus sampai dijadikan simbol atau identitas untuk menggambarkan kelompok skinhead anti-rasis di seluruh dunia. Karena hal itu, gerakan SARP kemudian melahirkan kelompok skinhead anti-rasis seperti The Bloody Syndicate dan American SARP. Kedua kelompok tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan subkultur skinhead di Amerika. Di sisi lain, penampilan skinhead SARP sangat mirip dengan kelompok Bonehead yang saat itu sedang berkembang di Amerika. Hal itu menimbulkan kebingungan karena keduanya memiliki banyak kesamaan dari penampilan. Meski begitu, selera musik dari kedua kelompok tersebut sangat berbeda karena skinhead SARP lebih menyukai musik seperti soul, reggae, ska, punk, hardcore, dan oi. Sedangkan kelompok Bonehead terkenal karena sering mendengarkan musik seperti punk, oi, musik white power, hardcore, dan black metal sosialis nasional. Skinhead, you can't afford him. He struts down the street, say what you like. He's the shows off to his bird who thinks that he's great. Pada tahun 1989, Roddy Moreno dari band Oi asal Inggris datang mengunjungi Amerika untuk pertama kalinya. Di sana mereka bertemu dengan beberapa anggota dari gerakan SARP hingga berkenalan dengan Marcus yang namanya telah dikenal oleh banyak orang. Saat itu Marcus bercerita kepada Moreno alasan ia mendirikan gerakan SARP untuk melawan kelompok rasis yang mulai bermunculan. Kemudian setelah Moreno kembali ke negaranya, ia merancang logo baru SARP
yang diambil dari label rekaman yang cukup terkenal bernama Trojan Reggae, dan sejak saat itu Moreno mulai menyebarkan gerakan sub kepada para skinhead di Inggris. Trojan skinhead sendiri dikenal sebagai traditional skinhead atau threads yang kemudian mengadopsi estetika dan ideologi dari gerakan sub. Karena itu ideologi sub akhirnya menyebar ke seluruh daratan Eropa hingga ke benua lainnya termasuk Asia. Di sisi lain, traditional skinhead dan sub memiliki perbedaan yang sangat signifikan meski mereka memiliki selera musik yang sama. Seperti penampilan traditional skinhead atau thread selalu menggunakan pakaian yang lebih formal yang terinspirasi dari band skinhead legendaris asal Inggris. Sedangkan kelompok sub berpakaian layaknya seorang militer yang menentang prasangka rasial dan merupakan respon terhadap bangkitnya kekuatan kulit putih di Amerika. Selain cara berpakaiannya, salah satu perbedaan yang sangat mencolok bisa dilihat dari pandangan politiknya. Meski sama-sama condong ke arah kiri, namun beberapa dari kelompok thread memilih untuk bergabung dengan Front Nasionalis hingga mengubah identitasnya menjadi seorang bonehead. And there's a unique backdrop to this, piles upon another. Members of the same guys are very different from what most people think of. They call themselves Hitler. The Sharps are prepared to fight their racist look. Pada tahun 90-an, gerakan rasis di Amerika mulai menghilang setelah masyarakat Amerika tidak menyukai keberadaan mereka. Masyarakat juga terus mendesak pemerintahan agar segera bertindak untuk menumpas gerakan rasis yang sangat meresahkan. Lalu di tengah situasi politik yang sedang memanas, kelompok skinhead di Amerika kemudian mendirikan organisasi bernama Red and Anarchy Skinhead atau RAS, dan organisasi tersebut dibentuk untuk melawan sentimen anti-gay dalam komunitas skinhead anti-rasisme. Selain menganut ideologi anarkis, mereka juga memiliki pandangan politik anti-fasis yang pro terhadap orang-orang dari kalangan kelas pekerja. Pada tahun 2000-an, SAP telah dianggap sebagai gerakan individu yang sangat besar meski tidak memiliki struktur organisasi. Mereka juga telah terlibat dalam berbagai gerakan aktivis yang sangat terkenal seperti gerakan anti-rasis yang dimotori oleh kaum kulit hitam. Meski komunitas skinhead tidak sebesar dulu, namun subkultur tersebut telah menyebarkan pengaruhnya hingga ke seluruh dunia. Selain itu, para skinhead di negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia terus menyebarkan pengaruh skinhead melalui lagu dan gaya berpakaiannya. Lalu film pun selesai. We got nothing else to do. Look of skinhead and forever blowing bubbles. We are still about. We got nothing else to do. Kejahatan terburuk di dunia adalah membedakan warna kulit, status sosial, budaya, ras, dan agama. By Tukang Cuangki. Oke, CS-CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, hampura, bye, CSku.